Perkenalkan, nama saya Givar Wahdan Hanifan dari kelas S1 TT07A dengan NIM 19 10 10 10. Cita-cita saya menjadi pengusaha. Kali ini saya akan mengerjakan post-test praktikum algoritma dan pemrograman. Langsung saja kita ke teori dan pemrogramannya. Baik, kali ini sudah ada pada materinya, yaitu modul 3, konstruksi dasar pemilihan atau saja. Dasar teorinya yaitu konstruksi dasar pemilihan berfungsi untuk mengendalikan atau mengontrol arah dari sebuah proses. Dengan kata lain, konstruksi dasar pemilihan digunakan untuk memilih langkah apa yang harus dilakukan selanjutnya apabila memenuhi sebuah kondisi pada langkah sebelumnya. Dengan adanya pemilihan tersebut, maka program seolah-olah dapat mempunyai pikiran bercabang karena mampu mengambil keputusan selanjutnya berdasarkan kondisi tertentu. Oleh karena itu, konstruksi dasar pemilihan sering disebut juga dengan percabangan atau pengambilan keputusan. Pada konstruksi dasar pemilihan itu ada 4 jenis pemilihan ya. Pertama ada pemilihan tunggal. Pemilihan tunggal digunakan untuk menjalankan proses yang ada pada satu kondisi saja. Jika kondisi terpenuhi bernilai true, maka proses yang ada di dalam kondisi tersebut akan dijalankan. Dan jika kondisi tersebut tidak dipenuhi, maka kondisi yang ada tidak akan dijalankan. Terus kedua ada pemilihan ganda. Pemilihan ganda ini digunakan untuk menjalankan proses yang ada pada salah satu kondisi dari kemungkinan dua kondisi yang ada. Jika pertama terpenuhi, maka hanya proses yang ada di kondisi pertama saja yang akan dijalankan, sedangkan proses yang ada di kondisi kedua akan dilewati. Namun sebaliknya, jika kondisi pertama yang tidak terpenuhi, maka proses pada kondisi pertama yang akan dilewati dan dilanjutkan pada kondisi kedua yang akan dijalankan. Terus untuk ketiga yaitu pemilihan majemuk. Pemilihan majemuk digunakan untuk menjalankan proses yang ada pada salah satu kondisi dari banyak kondisi yang ada. Jika kondisi pertama terpenuhi, maka proses yang ada di kondisi pertama saja yang akan dijalankan, sedangkan proses yang ada pada kondisi yang lain akan dilewati. Namun, jika kondisi pertama tidak terpenuhi, maka kondisi berikutnya yang akan diperiksa sampai kondisi yang diminta terpenuhi dan proses yang ada pada kondisi tersebut akan dijalankan, sedangkan pada proses yang ada di kondisi lain akan dilewati. Untuk yang terakhir ada pemilihan bersarang. Pemilihan bersarang terjadi jika struktur pemilihan juga terdapat pada instruksi yang ada di dalam suatu kondisi pemilihan. Dengan kata lain, terdapat struktur if di dalam struktur if sebelumnya. Jika kondisi if sebelumnya terpenuhi, maka struktur if yang ada di dalamnya akan diperiksa dan instruksi di dalam kondisi yang akan terpenuhi akan dijalankan. Itu cukup sekian materinya, langsung kita lanjut ke programnya. Oke. Nah, baik, kita sudah di programnya. Pada program ini saya sudah buat tadi karena jika ketik saya akan terlalu ya. Baik, pada P1 di sini saya menjelaskan tentang pemilihan tunggal. Pemilihan tunggal itu hanya mempunyai satu kondisi saja. Jika kondisi tersebut dipenuhi, maka kondisi tersebut akan dijalankan. Jika tidak, maka tidak dijalankan. Mari kita langsung menjalankan untuk program 1 ya. Kita di satu, maka jika bilangan tersebut adalah genap 40 kan suatu bilangan genap, maka kondisi tersebut akan dijalankan. Lain jika kondisi tersebut tidak genap, misal tidak ada respon yang dijalankan. Lanjut kita ke sebelum terus kita ada flowchartnya. Nah, flowchartnya itu begini. Nomor 1 kan dimulai, maka di sini tipe input maka kita yang nomor 1 masukkan bilangan Anda. Di sini kita memasukkan bilangan. Nah, bilangan tersebut maka akan diproses. Jika bilangan tersebut sama dengan 0, maka akan tampil output yang Anda genap. Lanjut ke
program umur 2. Nah, di sini ada dua kondisi. Yang pertama, jika kondisi Anda sudah lebih dari 17 tahun, maka Anda boleh mengemudi. Nah, jika kondisi Anda belum lebih dari 17 tahun, maka Anda belum boleh mengemudi. Langsung kita saja. Kita pilih 2. Kalau ada 19. Nah, jika yang dimasukkan umur adalah 19, maka akan keluar umur Anda adalah 19 tahun. Anda sudah boleh mengemudi. Lain jika kita masukkan umur 14 tahun. Nah, umur Anda 14, Anda belum. So, kita lihatkan kocaknya di sini. Kita memilih kondisi nomor 2. Nah, kita inputkan di sini umur kita, maka nanti akan diproses. Jika umur Anda lebih dari 17 tahun, maka akan tampil boleh mengemudi. Namun, jika umur Anda kurang dari 17 tahun, maka akan tampil tidak boleh mengemudi. Maka kita lanjut. Nah, di sini kita langsung masuk ke program ketiga, yaitu pemilihan jenis. Pada pemilihan jenis ini ada beberapa kondisi. Namun jika kondisi pertama terpenuhi, maka program akan berhenti sampai kondisi pertama. Namun jika kondisi pertama belum dipenuhi, maka program akan berhenti sampai kondisi tersebut terpenuhi. Mari kita mencoba programnya. Nah, di sini kita masuk nomor. Nah, jika nilai 90, kita akan mendapatkan A. Di sini kan ditulis jika nilai lebih dari 85, maka hasilnya adalah A. Namun, jika kita masukkan 60, maka hasilnya C, karena 60 itu kurang dari 70 dan lebih dari 55, maka hasil tersebut adalah C. Tidak lagi jika kita memasukkan nilai 30. Nilai 30 itu kan kurang dari 40, maka akan menghasilkan nilai E. Untuk flowchart yang nomor 3, jika pemilihan kita yang masukkan ada nomor 3, maka di sini akan ada beberapa pemilihan. Yang pertama, jika nilai kita lebih dari 85 adalah A, terus jika kondisi tersebut tidak terpenuhi, maka akan turun ke bawahnya. Jika kondisi kedua tersebut lebih dari 70, maka akan muncul nilai B. Namun jika kondisi kedua tidak lebih dari 70, maka akan ke bawahnya lagi, yaitu lebih dari 55. Jika kondisi tersebut terpenuhi, maka akan tampil nilai C. Namun jika tidak terpenuhi, maka akan disalurkan ke bawah lagi, yaitu lebih dari 40 bernilai B jika ia sesuai. Namun jika tidak, akan ada satu lagi, yaitu akan bernilai E. Lanjut ke program nomor 4. Di sini nomor 4, yaitu pemilihan bersarang. Pemilihan bersarang itu ada if di dalam if itu. Nah, di sini kita sudah ada programnya. If 1 dan if 2. Nah, dalam if 1 ada if 2. Untuk yang if pertama, kita kan ini programnya mengenai tinggi badan ya, tinggi badan laki-laki dan perempuan berbeda untuk syarat kelulusan. Nah, yang pertama, jenis kelamin laki-laki, jika tinggi tersebut lebih dari 165, maka akan lulus. Jika tidak, maka ia tidak lulus. Untuk jenis kelamin kedua, yaitu perempuan, maka tinggi badannya yang untuk kondisi tersebut terpenuhi yaitu 160. Jika kondisi tersebut dipenuhi, maka ia akan gagal. Langsung saja kita coba dokter. Nama,
sini kita akan memilih laki. Badan. Jika kondisi tersebut terpenuhi, maka akan muncul selamat jika Anda memutus. Namun, jika kita memilih memasukkan tinggi badan yang kurang dari 165, maka akan tampil maaf, sifat Anda belum lulus. Nah, kita flowchartnya itu memilih kondisi keempat. Dalam kondisi keempat, kita harus memasuk nama dulu. Nah, setelah itu kita menentukan jenis kelamin kita. Jika jenis kelamin kita laki-laki, maka pilih yang nomor 1. Jika jenis kelamin kita perempuan, maka pilih nomor 2. Nah, jika nomor 1 tinggi lebih dari 165, maka kondisi yang muncul adalah lulus. Jika tidak lebih dari 165, maka tidak akan lulus. Untuk pemilihan nomor 2, yaitu perempuan, jika tinggi lebih dari 160 atau 160, maka ia akan lulus. Namun, jika tinggi tersebut tidak terpenuhi, maka ia tidak lulus. Kita program sudah habis. Programnya hanya sampai situ saja. Terima kasih dari saya. Nah, tadi kita sudah melihat program flowchart beserta materinya. Ini merupakan video penutupan dari saya. Saya akan memberikan suatu quotes, yaitu tidak ada keberhasilan tanpa melewati suatu kegagalan. Mohon maaf bila saya banyak salah. Apabila